Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat kan? Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang pokok bahasan gerak lurus. Ya, jadi apa sih sebenarnya gerak lurus itu dan mengapa sebuah benda dikatakan bergerak? Nanti kita akan bahas secara detail, gitu. Ya. Untuk mengarah pada pembahasan gerak lurus secara detail, sebelumnya mari coba kita lihat peta konsep berikut. Untuk pembahasan gerak lurus, hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah besaran-besaran apa saja. Ya, jadi besaran-besaran apa saja yang harus kita pahami pada saat pembahasan tentang materi gerak lurus. Yang kedua adalah jenis-jenis gerak lurus. Nah, besaran-besaran terkait dengan gerak lurus itu diantaranya yang perlu kita pahami secara detail adalah kedudukan. Kemudian ada perpindahan, kemudian ada jarak, ada kecepatan, dan ada percepatan. Nah, inilah besaran-besaran fisis yang mendasari dan besaran fisis yang harus kita betul-betul pahami ketika nanti kita membahas tentang gerak. Gitu. Nah, sementara jenis-jenis gerak lurus itu secara garis besar dibagi menjadi dua ini, yaitu GLB dan GLBB. Di mana gerak lurus beraturan atau GLB ya itu mempunyai ciri khusus ya yang membedakan dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa saja yang ada di GLB dan apa saja yang ada di GLBB nanti juga kita akan bahas di tutorial yang berikutnya. Namun kita perlu jelaskan sebentar tentang GLBB itu nanti karena ada banyak macam gerakan yang terjadi di alam ini, secara garis besar nanti dibagi menjadi tiga pada penjelasan di gerak lurus, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Nah, ini sekilas tentang skema atau peta konsep dari gerak lurus yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita lebih lanjut dan lebih dalam membahas tentang gerak lurus, kita harus memahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan gerak. Nah, menjadi sebuah pertanyaan apabila pengertian dari gerak ini sebenarnya sangat-sangat mendasar ya dan sangat perlu dipahami oleh siapa saja. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan gerak itu dan kapan suatu benda dikatakan bergerak. Nah, ini adalah dua buah pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, untuk menuju ke jawaban dari pertanyaan ini, mari coba kita lihat ilustrasi berikut. Nah, di sini ada gambar yang ada rumah, kemudian ada pasar. Nah, di sini ada Ali, ya, di mana Ali itu pada awalnya berada di dalam rumah, kemudian dia bergerak menuju ke pasar. Ya, dia bergerak menuju ke pasar. Nah, untuk memahami pengertian dari gerak ini, maka kita harus paham lebih detail, lebih khusus kepada istilah yang dinamakan sebagai titik acuan. Nah, kalau rumah ini kita namakan sebagai titik acuan yang pertama, kemudian pasar itu sebagai titik acuan yang kedua. Nah, di posisi awal Ali itu ada di dalam rumah. Nah, lalu Ali keluar dari rumah menuju ke pasar. Nah, tentunya kita bisa mengatakan bahwa Ali itu bergerak. Ya, berdasarkan titik acuan mana? Berdasarkan titik acuan yang pertama ini. Ya, titik acuan yang pertama ini apa? Rumah.
Nah, saya belum bahas ke titik acuan yang kedua. Yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Kalau kita mengamati dari titik acuan yang pertama, maka Ali ini dikatakan bergerak. Kenapa? Dia berpindah tempat dari titik acuan yang pertama ini menuju ke titik acuan yang kedua. Nah, sehingga kalau kita kalau kita lihat dan kita telusur lagi bahwa sebenarnya pengertian dari gerak itu apa? Pengertian dari gerak itu sebenarnya adalah perubahan posisi. Nah, ini yang perlu kita renungkan ya. Perubahan posisi suatu benda dari titik acuan tertentu. Nah, kalau Ali ini awalnya berada di dalam rumah yang kita namakan sebagai titik acuan yang pertama, kemudian dia berpindah tempat keluar dari rumah menuju ke pasar, itu berarti Ali dikatakan bergerak. Mengapa demikian? Karena mengalami perubahan posisi. Nah, inilah sebenarnya yang dikatakan dengan gerak. Nah, berikutnya untuk pembahasan tentang besaran-besaran di gerak lurus dan jenis-jenis gerak lurus, nanti kita akan ketemu pada tutorial berikutnya. Demikian, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.